wabarakatuh. Hai, ketemu lagi kali ini guys di program yang udah ditunggu-tunggu pastinya di mana lagi kalau bukan di Copy Paste. Jangan lupa di save. Balik lagi bareng aku Hersa Dan aku Mita. Yang pastinya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa, gestar yang pokoknya unik, menarik, dan inspiratif ya. Betul. Tapi Buat- pastinya buat teman-teman yang belum sempat nonton ya episode-episode kita sebelumnya, bisa ditonton di YouTube Official Wonosobo TV. Nah, kita juga tayang ya, Mita, Betul. 1 bulan 2 kali kalau versi audionya. ya, jadi bisa didengerin juga di Radio Pesona FM Wonosobo setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Dan juga versi audiovisual di YouTube channel Web TV Wonosobo setiap hari Senin jam 3 sore. Yes, jangan lupa di subscribe dan juga follow Instagram Official Wonosobo Web TV dan juga @pesona_fm Wonosobo biar gak ketinggalan jam tayang dan juga pastinya siapa sih gestar yang unik, menarik dan inspiratif. Ya, betul banget. Nah, gestar kali ini siapa, Mita? Nah, Spill dikit dulu nih. Spill dikit ya. Kali ini gestar kita adalah, kalau aku ngomongin aku tuh sangat insecure banget karena aku kayaknya secetek itu ya. Aku bahkan pikirannya kayak kosong banget, tapi ini tuh udah luar biasa. Inspiratif pastinya Hersa. Seorang putra daerah, Putra daerah. yang berhasil karirnya di dunia pendidikan. Betul. Mita. Udah melanglang buana nggak cuman ke Di luar Indonesia aja. di Indonesia aja, tapi udah sampai ke mancanegara. Luar Betul biasa ya. banget. Langsung Ini aja. ini inspirasi juga nih ya. Inspirasi juga buat teman-teman yang mager ngerjain skripsi ya. Yang juga mager untuk ngelanjutin sekolah kuliah. Ini tuh sangat-sangat menginspirasi. Betul, karena gestar kita kali ini tuh nggak cuma selesai di S1, tapi S2 dan juga S3. Iya, gitu, kayaknya Mita. kabarnya sih besok ini masih mau melanjutkan lagi ke S-Teh. Oh, bukan ya? Bukan Itu ya? tiap hari. Tiap hari ya? Itu tiap hari. Siapa tahu beliau mau melanjutkan profesor, doktor, apalagi Iya, gitu dan kita kan. banyak yang mengikuti. Gitu. Oke. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung kita panggil aja gestar kita di episode kali ini. Siapa, Hersa? Dimas Bayu Anindito. Selamat datang. Halo Mas Dimas. Silakan. Terima kasih. Langsung duduk ya ini Iya. ya? Iya. Apa kabar nih, Mas Dimas? Alhamdulillah baik, Mbak Mita ya tadi ya? Hersa. Hersa. Ya. Mita. Iya. Hersa dan Iya. Mita. Oke. Iya. Sehat, Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, Mas Dimas lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk, sebenarnya lagi sibuk liburan sih, karena apa, memang kalau, ini kan saya kebetulan lagi S3 ya, jadi masa-masa sekarang tuh memang saya lagi, di kampus tuh lagi sepi ya, karena memang lagi summer holiday, jadi liburan musim panas gitu, lagi, jadi saya manfaatin buat pulang. Oke, Kak. Jadi kesibukannya selain lagi S3 nih, kayaknya Mas Dimas juga sebagai dosen ya? Iya, betul sekali. Dosen apa nih Mas Dimas? Jadi saya itu dosen program studi perencanaan wilayah dan kota ya di Universitas Gadjah Mada, dan saya kemarin sedang istilahnya tugas belajar ya untuk S3 ini. Oke, nah boleh dong di-spill ke teman-teman, Mas Dimas itu S3-nya sekarang lagi di mana? Oke, S3 saya itu sekarang di University College London, di London ya, di Inggris. Saya mengambil konsentrasi ya di Advanced Spatial Analysis. Dan kebetulan sebetulnya ini apa namanya lebih ke meneruskan ya, karena dulu S2 saya juga di departemen yang sama dan juga universitas yang sama. Yang sama, oke. Betul. Jadi sekarang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S3 Iya. gitu ya Pak. Tadi kan kita udah di-spill juga nih sama teman-teman kalau Mas Dimas itu seorang putra daerah gitu, alias asli Wonosobo gitu ya. Iya. Nih, alamatnya nih mana Mas Dimas? Atau asli Wonosobonya tuh Wonosobo mana Oh, gitu? saya dari Kelurahan Tawangsari sih. di Dari Kecamatan Kelurahan Wonosobo. Tawangsari. Iya. Ya, emang dari kecil di Wonosobo ya Mas ya? Dari kecil di Wonosobo. Pribumi Wonosobo yang akhirnya bisa melanglang buana Betul, kemana-mana. iya. Luar Alhamdulillah, biasa. iya. Emang itu tuh cita-cita dari kecil gitu Mas? Enggak juga sih, tapi dari dulu kalau misalnya zaman SD kan kita suka ditanya sama guru ya, kayak pengen jadi apa sih gitu. Saya dulu masih ngejawabnya itu adalah jadi insinyur, karena Jadi bapak insinyur. saya dulu insinyur ya. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, terus habis apa namanya kerja praktik saat S1 gitu ya, terus saya lulus gitu, kok kayaknya
paling nyaman kok kerja di dunia akademik ya gitu. Makanya dari situ terus terinspirasi untuk jadi dosen gitu. Sebetulnya kalau jadi peneliti kan bisa di mana aja ya, maksudnya kayak market researcher di institusi swasta atau misalnya jadi peneliti di BRIN gitu ya, atau di think tank lainnya gitu. Tapi kalau saya kayaknya mau mengikuti jejak almarhum bapak saya aja deh di dunia akademik jadi dosen. Oke, Di baik. Berarti emang pendidikan. sebelumnya udah ada minat dan bakat memang lebih ke akademik gitu ya Mas Dimas ya? Iya Bisa sih. dibilang gitu, Iya, gitu kalau ya? kalau minat iya, tapi kalau bakat mungkin banyak yang lebih pintar dari saya Mbak gitu. Jadi iya. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalamannya kan udah sampai S3 tentunya nggak gampang ya proses untuk bisa sampai sejauh ini. Nah, boleh dong diceritain ke teman-teman perjuangan pendidikan Mas Dimas bisa sampai S3 sekarang itu gimana? Oh iya, jadi nah sebetulnya kalau S3 itu kalau di profesi saya jadi sebuah kewajiban ya, itu yang harus ditekankan karena sekarang itu ya dulu saya masuk ke UGM itu statusnya masih S2 ya, tapi makin kesini itu kan dosen minimal S3 ya, jadi memang kita tuh punya kewajiban untuk itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya nggak jadi dosen, belum tentu saya akan melanjutkan ke S3. Jadi itu satu apa ya privilege ya, satu kenyamanan yang saya dapatkan karena saya memiliki suatu posisi tertentu. Tapi kalau dibilang sulit ya, kayaknya di sini ada yang suka sekolah nggak? Ini mau jawaban jujur apa mau yang nggak jujur kan? nih? Iya kan, jadi kayak Suka sekolah. suka sekolah ya gitu, Suka tapi sekolah tapi nggak suka berangkat. oke, karena ribet ya, harus siap-siap, harus jam 7 gitu Iya. kan. Itu biasanya saya juga jadi dosen males dapat kuliah yang jam 7 pagi ya, karena Oh, kayak gitu. Harus jadi morning person ya. benar, betul, iya. Oh gitu, jadi seorang Mas Dimasnya juga masih ada rasa malesnya gitu ya? Masih ternyata? ada. Manusiawi Iya. gitu Manusiawi, ya? itu manusiawi. Cuman yang harus ditekankan itu ya memang apa, dulu saya tuh tipikal orang yang nggak suka ujian. Karena kalau ujian itu tuh rasanya kok kayak menakutkan gitu ya, terus kayak oh ini harus dapat nilai segini biar lulus gitu, atau biar nggak ngulang dan lain sebagainya. Cuman saya lebih suka belajar itu yang nggak ada seakan-akan kayak ya deadline pasti ada dong ya. Tapi saya baru menikmati itu saat S2 karena di tempat saya S2 tuh di prodi saya nggak ada sama sekali ujiannya. Jadi semua tuh lewat tugas gitu ya, itu jadi lebih oh enak ya belajar gitu. Tapi ini saya nggak mau kayak ini ya terdengar snob gitu ya, kayak saya suka belajar ya. Belajar tuh kalau menurut saya itu kan suatu proses ya yang apa pasti dilalui manusia. Maksudnya kita semua di sini kan belajar terus ya. Gimana sih cara biar nggak terlambat ke kantor? Itu kan belajar juga kan. Gimana cara kita punya side hustle misalnya gitu. Jadi punya penghasilan di luar penghasilan utama kita. Itu kan juga satu pembelajaran kayak. Dan itu menurut saya perspektif itu yang harusnya itu dipakai atau digunakan oleh setiap orang gitu ya untuk ya sampai meninggal gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke, wah keren ya. Nah, spesialnya lagi di perjalanannya Mas Dimas ini ke S1, S2 dan S3 ini kabarnya juga pakai beasiswa gitu ya. Nah, gimana sih bisa ngedapetin informasi-informasi beasiswa itu gitu? Oke. Iya, pokoknya ini yang harus saya tekankan ya. Kalau bisa beasiswa itu membiayai pendidikan kita, jadi di mana kita bisa gratis sekolah, ya itu harus dikejar. Itu yang harus dimiliki oleh menurut saya setiap orang gitu, karena ngapain bayar kalau bisa dibayarin orang gitu kan. Itu yang harus saya tekankan. Tapi untuk informasi ini juga menurut saya nggak sepenuhnya mudah. Tapi saya juga mengakui ya, karena mungkin sekarang yang terkait studi lanjut gitu ya, maksudnya di tahapan S2, S3 gitu mungkin relatif banyak ya, tapi mungkin yang di S1 ini point out-nya. Jadi kayak sebetulnya kalau di kampus itu kan banyak sekali ya, mau pakai skema dari keluarga yang background keluarga tidak mampu misalnya, atau mungkin yang berprestasi, atau mungkin kombinasi ya, tidak mampu atau tidak mampu tapi berprestasi juga, itu juga banyak sebetulnya. Kemudian banyak juga sekarang beasiswa yang sifatnya itu afirmasi, misalnya dari daerah 3T misalnya, tertinggal dan lain sebagainya. Kemudian atau mungkin beasiswa yang untuk penyandang disabilitas, itu juga makin banyak sebetulnya ya trennya ya. Ini ya. Betul. Ke situ, ke arah ya. situ. Kemudian juga mungkin beasiswa-beasiswa yang sifatnya itu semacam ikatan dinas, jadi dari institusi-institusi tertentu gitu ya, itu juga banyak sekali. Jadi menurut saya ini yang harusnya dimanfaatkan gitu ya.
Dan terus terang ya, kalau misalnya orang dapat beasiswa kayak saya gitu ya, itu sebetulnya punya tanggung jawab moral untuk semacam menjadi duta gitu ya, atau ambassador dari si beasiswa itu. Jadi terus terang saya senang sekali sih bisa diundang ke sini ya, karena saya juga bisa jadi mengiklankan beasiswa yang sudah saya dapatkan gitu sih. Mas ngomongin masalah beasiswa kan pastinya ada beberapa tahap dan tips and trik juga gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kalau Mas Dimas ini dulu S1-nya di jurusan apa? Terus kenapa memilih jurusan dan fakultas itu gitu dari sekian banyak jurusan? Oke, nah ini penting ya karena kayak banyak sekali kayak mahasiswa gitu ya, mahasiswa salah saya jurusan gitu, gitu ya. salah jurusan atau yang lebih sedih kelempar gitu ya. Jadi pengennya apa tapi nggak dapat, terus masalahnya apa gitu. Iya, jadi dulu itu saya inget ya, saya agak menyebutkan umur ya, tapi saya dulu lulus kan 2011 tuh SMA. Berarti masuk kuliahnya alhamdulillah di tahun itu juga. Dan waktu itu terus terang saya juga bingung sih. Masih di kelas bingung 3. pada Bingung. tahap itu masih bingung. Iya. Oke. Ini juga mungkin masukan saya juga ya untuk layanan bimbingan konseling juga ya di sekolah ya, harusnya kan memang mereka juga menyediakan istilahnya informasi yang lebih luas gitu ya terkait setelah lulus SMA itu bisa ngapain aja gitu kan, nggak harus sekolah lagi kan, bisa aja langsung masuk ke angkatan kerja gitu ya, bekerja dan lain sebagainya. Tapi nah itu informasi itu menurut saya yang masih kurang di zaman saya nggak tahu sekarang ya, di zaman saya itu masih kurang. Nah waktu itu saya ya memutuskan ya karena istilahnya tanggane do sekolah kok aku nggak sekolah gitu kan ya, agak lucu sih. Nah itu sebetulnya nggak boleh ditiru ya, cuman kayak ya udahlah gitu ya, harus sekolah lagi kan. Nah waktu itu saya S1 tuh jurusannya perencanaan wilayah dan kota di ITB kan, dan itu juga nggak serta-merta saya itu langsung masuk ke situ, karena kalau di ITB itu mungkin sama ya kayak di IPB juga ya, jadi di Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor, di tahun pertama itu kita nggak langsung masuk jurusan, tapi kita masuk ke fakultas. Jadi ketika masuk fakultas di situ ada beberapa jurusan, nah habis itu kita baru milih gitu. Kalau misalnya sesuai pilihannya ya otomatis masuk ke jurusannya, kalau enggak nanti ada mekanisme yang seakan-akan itu membuat kita tuh kayak terlempar gitu ya. Pada saat itu di tahunnya Mas Dimas seperti itu gitu ya? Atau masih sampai sekarang masih seperti sebetulnya masih sampai sekarang sih, setahu gitu. saya ya, karena di UGM itu kan nggak pakai sistem kayak gitu ya, jadi masuk itu sesuai jurusan yang dipilih di awal. Nah di ITB itu waktu itu saya fakultasnya itu kan di SAPPK ya, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Di situ ada 2 jurusan S1, yang pertama itu adalah arsitektur, yang kedua itu perencanaan wilayah dan kota. Nah setelah setahun dan setelah mengalami nggak enaknya jadi anak arsitektur, harus gambar, harus ngelembur dan sebagainya, mana saya juga astigmatis kan, jadi kayak udah ada semacam disabilitas gitu ya untuk bisa itu gitu, dan kayaknya terlalu susah deh, saya nggak mau kuliah yang terlalu demanding ya, bukan berarti kalau kuliah nggak demanding tuh nggak juga ya, tetap demanding sebetulnya. Makanya saya pilih perencanaan wilayah dan kota. Tapi kalau saya pikir lagi gitu ya, di tahun 2011 itu saya sebetulnya kan baca tuh ya list kira-kira karena dulu saya jurusannya IPA ya, di jurusan IPA itu kira-kira masuk apa aja sih gitu. Itu tuh ada di UGM tuh dulu namanya masih perencanaan kota dan daerah, dan saya terus terang tertarik, ini kok saya belum pernah dengar ya jurusan ini gitu. Jadi kayak lebih ke menarik, secara suara gitu, tentang untuk mencoba, pengen tahu lebih jauh juga gitu ya. Iya. Nah, dan ketika saya balik lagi yang jauh ya, saat saya SD itu kan saya tadi pengen jadi insinyur ya. Terus saya tuh dulu jadi insinyur apa nih yang kedengarannya oke gitu ya, kan ada biasanya teknik mesin, sipil gitu kan, elektro. Ini kok teknik elektro kayak canggih gitu ya di kuping saya gitu ya dulu ya. Tapi ternyata teknik elektro itu termasuk yang passing grade-nya tinggi ya, dan kayak oh enggak sih, saya nggak mampu sih situ gitu. Jadi kayak ya dan mengukur kemampuannya juga iya, gitu. saya lebih ketahui diri aja sih gitu. Seorang Mas Dimas aja ini ya masih tahu diri, masih tahu gitu diri ya. dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki gitu. Tapi lebih ke minat sih, mungkin kayak nggak mau yang terlalu, karena kalau teknik elektro kan pure betulan sains ya. Fokus di situ gitu ya. Sementara kalau antara arsitektur atau perencanaan wilayah dan kota kan ada aspek sosialnya di situ. Ada jadi seni juga betul, di situ gitu betul ya. sekali. Jadi kayak lebih ke lebih kalau saya
saya memandang diri saya sendiri, saya emang nggak suka yang saklek satu bidang gitu loh. Jadi kayak bisa istilahnya kayak intersection gitu ya, gabungan sama bidang lainnya. Oke, tadi kan udah ngomongin soal beasiswa ya, beasiswa dan juga perjalanan peminatan jurusan itu sangat berpengaruh sampai di titik ini untuk keberlanjutan gitu ya Mas Dimasnya. Nah kan S2 dan S3-nya di London gitu ya. Boleh dong diceritain ke kita dan teman-teman gimana sih pengalaman hidup di London Mas Dimas? Ini banyak pengalaman menarik ya, dan kayak emang kita memang dari negara bukan Inggris gitu ya, yang banyak anggapan kayak di Inggris tuh maju, di sini enggak. Tapi itu nanti kalau misalnya teman-teman dapat rezeki ke sana, itu sebetulnya juga anggapan yang salah juga ya, bukan berarti di sini tuh lebih jelek daripada di sana. Contohnya pengalaman yang menarik, kayak di sana kan banyak transportasi umumnya relatif lebih bagus ya secara sistem ya gitu. Tapi itu agak bahaya kalau misalnya udah malam-malam gitu. Jadi banyak orang yang mabuk gitu ya. Kemudian banyak kejahatan itu juga sering terjadi, apalagi kalau misalnya orang udah minum alkohol terus sampai mabuk, itu kan kesadarannya hilang kan. Jadi kayak kriminalitas di sana juga menurut saya jauh lebih tinggi gitu. Jauh lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Iya, malahan kayak karena kayak di sana kan satu alkohol boleh kan, kemudian untungnya di sana itu nggak boleh ada kepemilikan senjata api, jadi kayak lebih ayem ya, kayak aman ya. Chance untuk mati konyol gitu ya, itu nggak segede kalau kita di Amerika Serikat misalnya kayak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bilang misalnya di sana itu lebih maju gitu ya, tapi ya banyak gitu kayak sampah berserakan gitu. Jadi ya kalau di sini kan bahkan Pak tukang sapu itu kan rajin ya nyapu di sekitar alun-alun gitu dan lain sebagainya. Jadi nggak begitu ini. Cuman pengalaman berikutnya mungkin mungkin sekarang saya jadi lebih mager dibanding zaman S2, karena kalau zaman S2 kan kayak setahun gitu ya, harus lebih padat, terus kayak mungkin saya masih pertama terus kayak adaptasi, terus kayak wah saya FOMO gitu ya, mau kesini. Sekarang kayak enggak sih, saya lebih kayak udah pernah gitu, jadi ya ngapain gitu kan. Gitu aja. Udah nyoba gitu ya. Betul, jadi kayak lebih menikmati lagi sih sebetulnya, kayak betulan hidup di London yang agak lama gitu. Udah jadi kayak warga London gitu ya. Iya, warlock gitu ya. Jadi warlocknya warlock London gitu. Nah, tadi kan pernah Mas Dimas ini nyebutin FOMO nih, pernah kemana. Nah ini ikon di London itu kan kayak Big Ben juga gitu. Pernah kesana juga nggak Mas? Iya, itu iya sih, tapi itu daerah turisti gitu kan, jadi kayak memang banyak wisatawan ke situ. Jadi kayak saya tuh kan kalau jalan cepet ya. Terus di sana itu fun fact juga ya. Jadi orang di sana tuh kayaknya spatial awareness-nya tuh rendah. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh lagi ada di suatu tempat umum gitu loh. Jadi kayak lagi jalan tiba-tiba berhenti terus main HP. Terus kayak lihat sekeliling, kan harusnya minggir dulu gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya spatial awareness yang relatif rendah ini tuh justru dimanfaatkan oleh mereka yang jahat gitu, karena sekarang itu tuh banyak kasus orang jambret gitu ya. Jadi kayak misalnya main HP di pinggir jalan tuh langsung disaut, orangnya naik sepedanya sepeda listrik, jadi kayak udah kenceng gitu. Nah itu sebetulnya satu hal yang baru ya, karena baru akhir-akhir ini tuh di London. Sebenarnya Mas Dimas pernah lihat kasus itu secara langsung gitu di sana? Nggak pernah secara langsung, tapi saya waktu itu lagi jalan pulang gitu ya, itu ada tiba-tiba tuh orang naik sepeda listrik itu kayak kenceng gitu, dan dia kayak pakai baklava gitu kan, jadi kayak ketutup gitu kan mukanya. Nah terus tiba-tiba ada orang yang lagi nunggu di halte bus gitu tuh kayak lebih aware gitu, kayak lihat-lihat gitu, jadi kayaknya baru ada insiden gitu di situ. Itu sih gitu. Jadi sebenarnya kayak ya istilahnya nggak semulus atau seindah yang kita lihat yang dibayangkan gitu ya. Ternyata hampir sama kayak yang di Indonesia aja tingkat kejahatannya, dan istilahnya awareness-nya juga masih beberapa hal sama aja gitu ya. Nah oke, Mas Dimas tadi kan udah banyak bahas tentang pengalaman juga, tentunya tidak lepas dari peran serta orang tua dan keluarga gitu. Nah gimana sih mungkin istilahnya kalau zaman sekarang nih gaya parenting gitu, gaya parenting orang tua mendidik Mas Dimas untuk bisa bertahap nih step by step gitu, gimana? Mungkin dulu kayak
metodenya masih VOC nggak sih? Oh, VOC. kolonial ya. Kolonial atau emang Mas Dimas ini sebenarnya tipe orang yang rajin gitu ya, jadi orang tua udah nggak perlu banyak bawel ini itu, atau mungkin yang seperti apa sih, bisa diceritain Mas? Oh iya, kalau kolonial jelas kolonial ya. Masih Jangan ya itu sama ya. ini. Oke. Kelihatan umurnya kan sebenarnya. Sekarang kan kayaknya parenting udah lebih kayak lebih halus gitu ya, dan tapi itu menurut saya ada plus minusnya sih gitu, karena kalau saya nggak membela yang kolonial ini ya, maksudnya kayak ya tetap harus ada yang ditingkatkan gitu kan. Cuman masalahnya itu somehow jadi membuat saya itu lebih driven gitu, kayak punya goals yang oh iya habis ini habis ini gitu. Jadi kayak ada sesuatu istilahnya kayak oh habis ini kita harusnya punya prestasi ini, habis itu ada ini ada ini. Itu menurut saya membantunya di situ. Cuman masalahnya ya prestasi itu kan juga apa namanya bisa loh dibentuk tuh nggak dengan lingkungan yang keras. Itu juga mungkin jadi salah satu kritik juga ya untuk generasi-generasi yang dulu maupun yang sekarang ya. Dan iya itu juga suatu privilege juga ya memiliki orang tua seperti orang tua saya gitu ya, karena selain memiliki ini ya istilahnya kemampuan finansial yang cukup, saya nggak bilang berlebihan ya, cukup gitu ya, itu membuat saya tuh nggak harus memikirkan banyak hal di samping untuk belajar. Itu juga satu kenyamanan yang nggak semua orang tuh punya. Itu bahkan untuk beberapa orang mungkin kemewahan ya. Tapi ketika saya mau S2, nah itu saya sadar diri gitu, karena ya orang tua saya pikir nggak mampu untuk membiayai saya untuk ke London gitu ya, kayak banyak mau gitu loh. Nah makanya saya harus nyari jalan untuk bisa S2 dulu lah ya, yang waktu itu kepikiran di saya. Jadi ya kalau bisa sekolah gratis kan kenapa enggak kan? Saya cari informasi gitu ya, terus baru habis itu punya istilahnya kayak pemahaman terkait satu jalan. Nah itu baru saya cari itu, dan nggak mudah ya, dulu saya ditolak berkali-kali, LPDP ditolak 2 kali, kemudian beasiswa dari pemerintah Belanda itu juga ditolak, dari pemerintah Swedia juga ditolak, dan habis itu baru nih yang udah istilahnya udah habis-habisan ya secara mental, kayak udah terserah mau gitu. menyerah aja gitu ya. Kayak nggak harus S2 di luar gitu kan. Sebenarnya masih ngebat S2 tapi kayak nggak harus S2 di luar. Nah, saat itu malahan alhamdulillah dikasih di situ. Ketika daftar dari pemerintah Inggris itu, dan katanya sih sulit ya. Katanya sulit gitu. Cuman ya kalau udah rezeki ya memang nggak kemana sih. Bener. Itu satu privilege yang kayak kalau kita dengar ya, oh iya nih ternyata angka kelulusannya sangat-sangat kecil gitu. Nah itu kita jangan minder dulu sebenarnya. Kayak kita juga harus menyiapkan mental gitu ya, dan punya lingkungan keluarga yang fokus gitu ya untuk mendukung kita. Bahkan secara mental itu juga menurut saya penting juga sih. Penting juga. Jadi peran serta orang tua itu sangat mendukung sekali ya kan, sehingga Mas Dimas mencapai beasiswa di S3 sekarang ini. Nah pastinya untuk mendapatkan beasiswa itu kan nggak gampang gitu ya, nggak ada yang gratis, harus ada prosesnya gitu. Nah Mas Dimas sendiri nih apakah emang anak yang rajin gitu, emang suka belajar, suka membaca gitu kan, makanya kan kalau beasiswa kan harus pinter dong ya, atau mungkin emang apa ya, amalannya itu emang hoki aja gitu. Oke. Kalau menurut saya itu yang namanya keberuntungan tuh nggak datang tiba-tiba ya. Keberuntungan tuh ada ketika kita tahu ada kesempatan, terus kita punya resource untuk mendapatkan kesempatan itu. Itu menurut saya tuh baru disebut keberuntungan ya. Jadi nggak terus mak betunduk itu terus dapat gitu ya. Ada prosesnya juga gitu ya Mas ya. Iya. Dibilang suka belajar, suka. Cuman saya nggak suka belajar untuk ujian. Itu saya nggak suka banget sih. Kayak tes IELTS misalnya, atau dulu ujian nasional tuh tren saya dulu SD itu sakit pas ujian nasional, SMP sakit sebelum pas ujian nasional tuh kayak recovery, SMA udah kayak ya mesti lulus kan gitu, jadi kayak ini. Jadi emang saya nggak suka ujian sih gitu, jadi nggak suka belajar yang di bawah tekanan gitu, nggak suka ya. Saya orangnya crack under pressure ya, jadi kayak belajar semau gue aja, yang penting masuk gitu, yang penting ada masuk. Gitu. Dan itu menurut saya yang membuat saya tuh nyaman ketika harus S2, S3, karena kayak nggak ada pressure itu ya, paling kayak oh waktunya segini gitu, cuman kan kita bisa alokasi waktu dengan baik. Jadi dibilang suka belajar ya sekarang gitu, dibilang suka baca, mungkin dulu saya suka baca ya, tapi
bacanya komik sih mostly gitu. Jadi iya. Pada umumnya ya, pada Iya, umumnya anak-anak baca gitu komik. ya. Anak-anak ya. Kalian masih tahu perpustakaan Sari nggak? Iya, tahu. Tahu ya. Tahu, Oke. tahu. Sekarang udah tutup kan ya? Udah. Iya, tapi dulu saya juga sering ke sana. Dulu juga waktu Arpusda masih Perpusda itu kan juga banyak buku yang oke ya di situ ya. Jadi saya bersyukurnya itu sih gitu, dapat sekolah nggak jauh dari Perpusda gitu ya. Ya agak ini sih agak cupu ya rasanya ya. Cuman kayak ada section yang di Perpusda tuh dulu yang dia tuh kayak yang ruangan ber-AC yang kecil tuh loh. Nah di situ tuh ada kayak beberapa buku yang itu tuh memang karya-karya yang oke gitu ya maksudnya, dan itu saya bersyukur sih ya, maksudnya dulu pemerintah Wonosobo juga ada apa istilahnya fasilitas itu buat warga Wonosobo. Oke, luar biasa Jadi ya. beberapa pertanyaan nih yang kita kepo ya dari Mas Dimas udah terjawab. Tapi masih ada nih Mita beberapa fun fact tentang Mas Dimas juga. Oke, langsung aja fun fact yang pertama. Ini dia fun fact yang pertama adalah Mas Dimas ini punya 11 publikasi internasional terindeks Scopus, Q1, Q2, dan Google, baik jurnal maupun artikel ilmiah. Wah, Wih, luar biasa itu. luar biasa. Kalimatnya udah panjang gitu. Iya, ini aku juga sebenarnya nggak tahu artinya ya. Coba gimana itu Mas Dimas? Iya. Ya ini sebetulnya agak personal ya, karena memang apa namanya ini mungkin agak nggak relate ya, tapi kalau di keyakinan saya kan Muslim ya. Itu kan Rasulullah dulu kan bilang kalau misalnya sampaikanlah ayat dariku walaupun hanya satu ayat gitu kan. Itu nggak serta-merta bisa langsung dipakai gitu, tapi itu kan semangatnya kayak ya kalau punya ilmu pengetahuan itu ya harus dibagi gitu. Lebih ke situ kan. Dan sebagai kita tuh negara berpenduduk terbanyak keberapa sih di dunia? Kalau sekarang 4 kan ya kalau nggak salah. Ya maksudnya 45 ya? 4 atau 5 gitu. Kita termasuk penduduk yang banyak gitu, tapi coba teman-teman kalau misalnya nanti punya waktu luang ya, coba dicari gitu berapa banyak sih karya ilmiah gitu yang dihasilkan oleh penduduk sebanyak itu gitu. Itu sangat-sangat masih nggak comparable gitu ya. Maksudnya rasionya masih sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, itu sebetulnya yang juga menjadi salah satu apa ya, misi saya juga sih ya untuk memperkecil gitu ya rasio ini justru rasionya diperbesar ya. Jadi justru si apa namanya pembandingnya ini nanti yang diperkecil. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua memang ya karena sebetulnya tadi saya juga ngobrol ya bahwa dulu tuh saya zaman sekolah tuh memang ekskul saya tuh jurnalistik gitu dari SMP dan SMA gitu ya. Kalau SMA itu majalah sekolah ya, SMP juga iya sih, tapi lebih ke ekskulnya namanya jurnalistik. Jadi itu juga menjadi salah satu apa ya motivasi saya sebenarnya. Saya pengen jadi jurnalis gitu kan, kayak keren ya kalau misalnya kita bikin jurnalisme yang investigasi gitu ya, terus nanti kerja di Tempo dan lain sebagainya, seru gitu kan, kayak betulan hidup dan mati gitu, jadi kayak seru aja gitu. Tapi ya saya pikir habis mau masuk SMA, mau masuk S1 tadi kok kayaknya terlalu ini ya, maksudnya terlalu istilahnya mungkin terlalu idealis ya gitu, jadi saya memutuskan yang agak-agak realistis gitu di situ. Oke, itu 11 jurnal ya terindeks Scopus loh ya, itu saya nggak tahu sih 11 apa enggak ya, karena kayaknya tadi ada lebih beberapa ya, kayaknya mungkin bisa lebih dari itu kan maksudnya. Itu dikerjakan waktu S2 atau gimana, itu mulai S2 itu 11 jurnal banyak loh ya itu. Saya nggak tahu ya, ini mungkin harus dicek lagi ya, tapi ada beberapa yang ini mungkin nyarinya di Google Scholar kan. Jadi ada beberapa aja sebetulnya dia report dari proyek-proyek riset gitu ya. Nah, cuma to be honest dulu ketika publish itu saya pertama kali nggak salah 2019 ya. Itu saya posisi masih S2. Jadi jadi kayak istilahnya baru lulus S1 gitu ya, udah punya itu gitu. Tapi itu juga kerja sama tim sih. Jadi nggak ada yang saya tulis sendiri gitu. Jadi ya tetap buah karya itu sih, saya cuman yang meski bersama-sama gitu ya. Iya. Tapi kan untuk sekelas jurnal ilmiah atau maupun tidak dan internasional itu luar biasa banget. Satu aja udah wow banget perjuangannya, lagi ini 11 prosesnya. Tadi kayak ragu gitu ya, bisa lebih dari 11 gitu ya. Sekitar udah 87 ya Mas. Amin
Amin ya, amin. Oke, lanjut fun fact yang Masih ada kedua. fun fact selanjutnya. Ibu sangat membantu dalam mendapatkan beasiswa saat S1. Gimana Mas, bener Ini kan? lucu sih. Iya, ini lucu sih. Yang ini spesifik sebetulnya ada beasiswa ya. Jadi nama beasiswanya itu Beasiswa Pembangunan Jaya. Itu yang ngasih itu dari Yayasan Marga Jaya Sejahtera. Dia itu mungkin unit di bawahnya Jaya Group ya, developernya yang di Ancol tuh. Ya. Nah, waktu itu tuh lucunya itu adalah karena ibu itu nemu info ini tuh di koran, koran Kompas, di koran Kompas kan. Terus kayak ini ada beasiswa terbuka gitu ya untuk semua mahasiswa di Indonesia gitu. Ayo ini jangan sampai kelewat gitu. Saya langsung cari kan di kemahasiswaannya di kampus saya waktu itu gitu, kayak oh ini belum ada gitu di database kami, belum masuk nih skema beasiswanya. Itu kayak kecepetan kan berarti saya tanyanya gitu kan. Coba itu saya follow up lagi sampai ada gitu, dan alhamdulillahnya dapat gitu. Mungkin karena kayak nggak banyak yang apply ya mungkin ya waktu itu ya gitu, karena jadi baru awal-awal gitu. Tapi ya alhamdulillahnya juga itu dapat itu. Oke, jadi selain orang tua mendukung, mengarahkan, dari Mas Dimasnya itu juga ada keinginan. Betul. Gitu Iya, ya kan. jadi Kalau udah diarahkan, udah gimana caranya orang tua, tapi kalau anaknya nggak mau kan sama aja Betul, gitu ya. betul Ternyata sekali. memang harus ada kemauan Istilahnya juga. gayung bersambut gitu Iya, lah ya. betul Betul sekali. banget. Oke, masih ada fun fact berikutnya. Meraih berbagai awards nasional dan internasional. Wah, ini awards ternyata nggak cuma apa jurnal aja? ya. Wah, keren. Nggak cuma jurnal nasional dan internasional, tapi juga awards nih. Apa aja nih Mas Dimas? Nggak mau sombong ya. Iya, Ilmu padi takut ya. sombong nih, takut sombong. Enggak, ini kan bukan sombong. Iya, dulu tuh mungkin saya dari SD mungkin ya, karena mulai disuruh ikut lomba tuh zaman SD. Jadi sebetulnya dulu zaman SD itu saya juga udah disuruh banyak ikut lomba gitu ya. Ikut lomba apa sih? Pramuka itu apa sih? Pesta siaga. Pesta siaga tuh pernah. Itu tuh, tapi kan itu kan kelompok ya, jadi nggak begitu kelihatan sebagai satu individu gitu. Terus dokter kecil dulu saya juga cadangan sih, tapi jadi ada 3 orang itu saya cadangannya. Nah, mungkin yang mulai kelihatan itu lomba mata pelajaran. Sekarang nggak ada apa nggak tuh saya nggak tahu ya, tapi dulu ada lomba mata pelajaran, dia itu namanya ilmu pengetahuan umum. Nah, itu mungkin karena saya juga suka menghafal fakta-fakta yang Sains gitu, tentang sains itu? Nggak hanya sains sih, tapi kayak lebih ke umum gitu, kayak Pengetahuan umum aja gitu ya. jadi contohnya kayak iya ini ngapalin tuh, kalau sekarang masih ada RPUL nggak sih? Tahu nggak Kalau RPUL? anak sekolah sekarang masih ada nggak RPUL? Tapi Nggak tahu tahu ya. kalian RPUL? Iya, tapi mungkin kalau olimpiade di tingkat SD dan lain sebagainya kayaknya masih deh. Iya ya, Nah, kayaknya mungkin iya ya. ganti nama atau apa Iya, ya? ganti nggak tahu nama ya. mungkin biasanya, karena Iya. sekarang ganti-ganti terus. Dulu lomba mapel IPU itu saya suka baca RPUL, ngapalin ibu kota negara gitu, kayak iya ibu kota negara ini apa gitu, biasanya saya tahu gitu ya. Nah, habis itu ikut lomba cerdas cermat, jadi kayak yang menang IPU, IPA sama matematika itu jadi satu tim. Terus waktu itu kita runner up jadi juara 4 gitu ya di level provinsi. Itu SD. SMP itu karena banyak yang lebih pintar dari saya, jadi saya nggak pernah ikut lomba tuh SMP. Baru waktu SMA itu disuruh ikut lomba lagi, itu lomba saya nggak pernah ikut olimpiade ya, jadi saya nggak yang jago mata pelajaran gitu. Tapi ada namanya lomba perilaku hidup bersih dan sehat, itu dari departemen, dari dinas kesehatan. PHBS gitu. PHBS ya. Dulu kita juara satu provinsi kan, itu timnya bertiga. Nah terus apalagi, ada siswa teladan juga dulu zaman SMA, padahal saya juga nggak ngerti ya, saya tuh teladannya dari mana gitu ya, karena banyak yang lebih pintar dari saya gitu. Nah itu alhamdulillah juga juara 1. Terus waktu kuliah tuh saya nggak pernah ikut lomba malahan, tapi ya habis itu mungkin ya dapat beasiswa, terus menang Best Paper Award pas ikut conference gitu. Dan itu sih sama dapat hibah dan grant mungkin terkait penelitian. Oke, sampai udah nggak bisa disebut, soalnya kalau disebut kita nggak selesai nih Iya. kita sehari ya. Sampai besok Kurang ya. nih waktunya sehari. Oke. Lanjut. Oke, masih ada nggak isi fun fact selanjutnya? Oke, udah. nggak Oke, ada. udah Oke. nggak ada. Sebenarnya masih ada, cuman Mas Dimas ini nggak mau sombong Iya, orangnya nggak mau ya. sombong. Takutnya nanti nggak cukup waktu. Iya, gitu takutnya kan, nanti kita. bikin kita semua makin insecure gitu kan. Jadi luar biasa, sekali lagi kasih aplaus buat Mas Dimas. Yeay!
sangat menginspirasi sekali ya kan, biar kita semua semakin semangat terpacu untuk mendapatkan beasiswa. Dan aku juga langsung keinginan kalau kemarin S1 besok mau lanjut S2. Sekop. Ya, Oke guys, kita sekarang udah lanjut lagi ke segmen berikutnya. Ada apa? Wi-Fi area bagi password ya dong. Oke, udah sampai di Wi-Fi area ya. Yes. Ini ada beberapa video seperti biasa yang mungkin relate ya sama dunia Mas Dimas sekarang. Nanti Mas Dimas bisa reaction video tersebut, langsung aja video yang pertama. Van Gogh. Benar. France. Benar. Starry Night. Benar. 6. Benar. 1840 sampai 1926. Benar. Gila, Kasya Fair tuh ngeri banget. 1825. Benar. Oh enggak. Naval Battle in the Gulf of Nablus. Benar. Oke. Video-video yang berseliweran ya akhir-akhir ini ya, viral tentang Clash of Champion gitu. Oke, kalau menurut Mas Dimas ini mungkin kalau Mas Dimas ada di usia saat itu gitu ya, terus ada COC ini, apakah Mas Dimas akan tertarik mengikuti atau gimana menurut Mas Dimas COC sendiri? Oh, kalau tertarik iya ya, karena saya jiwa kompetisinya sebenarnya tinggi. Cuman kalau menang itu belum tentu gitu ya, karena kayak tadi itu kan bahas apa lukisan-lukisan ya, kayak dibuat tahun berapa, kemudian judulnya apa, yang buat namanya siapa, itu sulit sih terus terang. Dan saya ingat dulu kayaknya materi di sekolah nggak mencakup itu sih, jadi kayak mungkin memang sekarang kurikulumnya udah lebih oke ya. Jadi kayak membuat mereka tuh enabled gitu ya, mereka tuh untuk bisa memahami itu tadi. Tapi saya ngikutin Clash of Clans tuh waktu itu saya sama istri saya gitu ya, terus ngelihat kayak waktu soal matematika gitu ya, kayak apa gitu, terus kayak ayo cepet bisa nggak itu juga itu seru sih kalau secara jiwa kompetisi itu juga seru sih. Cuman ya itu bagus ya menurut saya ya, cuman ya itu tadi mungkin kalau saya ikut nggak bakal menang sih. Ya menang kalah soal nanti gampang lah ya. Yang penting penting kita kan udah berkompetisi gitu ya. Yakin Nah, dulu itu. aja gitu ya. Mas Dimas tadi. Yang penting yakin. Oke, masih adakah video selanjutnya? Kita akan lihat bersama. Day in my life as an exchange student in Korea University. Jadi hari ini adalah minggu pertama kuliah dan courses-courses yang kita ambil itu masih belum fix atau masih bisa berubah. Nanti bakal ada yang namanya act drop period. Nah hari ini aku ada 4 kelas. Kelas pertama hari ini ada Aesthetic of Visual Media. Sebelum lanjut ke kelas selanjutnya, karena aku belum sarapan, aku jajan dulu ke GS25. Kelas kedua ada Communication, Cultural Diversity and Media. Lanjut ke kelas ketiga, Understanding Consumers. Setelah 3 kelas selesai, aku makan siang di kafeteria kampus. Lanjut lagi ke kelas keempat, Korean Speaking for Beginners 2. Dan di sini tiba-tiba dosennya nyalain lagu IOI. Wih, a day of my life ya ini ya. Nah, kalau dari video tadi nih, ini kan bikin konten kehidupan selama di luar negeri gitu ya, dari mulai pelajarannya, makanan dan sebagainya. Nah, kalau dari Mas Dimas sendiri gimana nih? Apakah ada keinginan juga untuk melakukan hal yang sama, jadi konten kreator atau juga mengabadikan momen-momen selama di London sana? Oke. Terus terang kalau itu adik saya sebetulnya ngusulin ya, kayak ayo coba bikin video kayak gitu ya, tapi ya nggak usah ada mukanya, jadi faceless gitu. Cuman saya mikir kayaknya itu investasinya banyak ya, maksudnya harus meluangkan waktu untuk take gitu ya, harus tahu tempat-tempat yang pas gitu untuk ngambil apa lokasi, terus kayak punya storyline itu. Terus terang kalau saya kayaknya nggak mampu deh. Itu makanya saya yang selalu salut ya sama content creator yang fokus di situ gitu. Itu satu hal yang banyak sekali memakan sumber daya. Itu saya harus akui bahwa mereka tuh oke sih, bisa memanfaatkan sumber daya dengan baik. Tapi yang saya salut juga adalah bagaimana sekarang gitu ya, dengan adanya berbagai macam platform media sosial untuk
menyebarkan cerita-cerita kayak gitu, itu sebetulnya kayak membuat apa ya istilahnya menyebarkan optimisme sebetulnya buat anak-anak muda sekarang kayak bukan berarti harus sama ya harus di kota itu enggak, tapi kayak bisa loh gitu teman-teman kayak oh kira-kira gambaran kalau studi luar kayak gini, gitu ya, jadi hidupnya kayak gini gitu ya. Tadi kan ada kayak dia turun tangga gitu kan, oh berarti emang diharapkan kita tuh punya gaya hidup yang aktif gitu, banyak jalan, harus naik turun tangga gitu dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya tuh satu hal yang positif ya, tapi menurut saya juga teman-teman harus selektif juga gitu. Kayak mungkin daripada lihat yang sifatnya reels, mungkin cari di YouTube gitu ya, video yang lebih panjang gitu. Jadi kayak mungkin di situ si konten kreatornya juga menjelaskan apa sih kesulitan-kesulitan selama tinggal di luar. Karena kayak ya tinggal di luar makanannya belum tentu cocok. Iya, betul. Gitu kan. Kendala-kendala gitu ya istilahnya. Saya tipikal orang yang di London juga harus makan nasi gitu. Jadi kayak Kalau gimana belum sih makan gitu. nasi tuh belum Belum makan makan, gitu Nggak ya. kenyang gitu Nggak kan, kenyang. kayak pusing kepala gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua juga apa sih kesulitan yang dihadapi kayak pakai bahasa Inggris loh gitu. Kita harus gimana caranya biar kita bisa memahami itu dengan mudah. Ada orang yang harus direkam misalnya. Ada orang yang harus cari referensi lain. Nah, itu tergantung orangnya. Cuman di sini sebetulnya dari cerita-cerita ini mereka bisa lebih paham gitu loh. Apa sih yang kemungkinan akan dihadapi, itu menurut saya oke sih. Oke, baik. Cuma emang kalau dari Mas Dimas sementara emang fokus Fokus ya. fokus di S3-nya dulu aja karena emang bakal ngabisin waktu gitu ya buat ngedit, buat cari ide biar nggak bosen dan lain sebagainya. Iya, karena Oke. Mas Dimas ini tipenya orang yang fokus, nggak suka pamer juga ya Mas ya, gitu kan. Kalau aku mah bernafas aja di London, pengennya aku ini Mas storyin seluruh dunia harus tahu gitu ya. Oke, sebelum ke segmen selanjutnya nih ya, aku pengen kasih tebak-tebakan dulu dong buat Mas Dimas yang katanya ini kan Bahaya suka ini. banget sama ilmu pengetahuan umum, katanya tuh suka sama kayak ngafalin ibu kota negara gitu ya. Coba Mas Dimas, ibu kota negara Waduh. Amerika Serikat tuh New York atau London? Washington DC. Tidak terjebak, tidak terjebak. Oke, oke. Kalau ibu kota Jawa Barat, Cimahi atau Sumedang? Bandung. Oke, ya udah. Kalau gitu kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Ada apa, Hersa? Main bareng. Mabarsku. Saatnya kita sudah ada di segmen main bareng Mabarskui ya. betul. Nah, kali ini kita akan main apa? Kita juga sebenarnya belum tahu ya mau gimana. Jadi langsung saja kita persilahkan. Ada siapa di sana? Ada Aleca. Kali ini Ale atau Caca ya? Aleca. Aleca. Aleca Caca. Halo semuanya, apa kabar? Hai, baik Aleca. Karena Mas Dimas ini kuliahnya di luar negeri, maka game kali ini adalah berbahasa Inggris. Waduh. Kita mundur aja ini. Luar biasa. Berbahasa Inggris. Kita akan melakukan pengetahuan umum, tapi yang umum di kalangan orang-orang luar negeri gitu. Apakah host-host kali ini sudah siap? Tidak siap. Tidak siap. Bercanda Oke. aja. Oke. Karena hostnya juga tidak siap, maka kita geser ke favorit Mas Dimas selanjutnya, Iya. itu berkaitan dengan acara-acara televisi. Iya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, ternyata fun fact-nya Mas Dimas juga ya, ternyata suka menonton TV. Oh iya. Gitu, ya kan? TV series ya. TV Oke. series, oke. Host nggak ada yang suka nonton TV? Enggak, Series suka? enggak juga. Enggak Kalau juga. Nonton HP. Daripada nonton TV yang drama acting, aku lebih suka yang drama beneran. Oh, drama beneran. Bisa nyata ya. Kalau aku sih lebih suka nontonnya web TV Wonosobo sih kebetulan. Oke, untuk permainan hari ini adalah kita akan menebak jargon-jargon dari brand-brand yang ada di Indonesia. Ya, jadi rules-nya nanti, Sulit ya. misalnya saya akan menyebutkan seleraku, itu nanti kalian akan menebak itu jargon dari brand apa.
Sudah paham? Oke. Seperti biasa karena Mas Dimas suka tantangan, maka akan ada hukumannya juga. Bagi yang berhasil menebak, boleh mencoret muka yang tidak menebak. Luar biasa. Oke. Sudah siap? Apakah ini akan menguji apakah orang-orang ini suka check out dan suka jajan atau tidak? Ini pakai apa nih? Langsung tunjuk tangan? Iya, atau- angkat tangan aja. Oke. Angkat tangan aja ya. Oke. Untuk brand yang pertama. Aku dan kau. Mas Dimas dulu. Dan kau. Dan kau, betul sekali. Baik. Silakan. Ini Coret face muka. painting terang aja. Iya, Bisa coret dihapus. Oke. Nggak kayak dosa. Kok aku nggak tega ya? Tangan aja boleh nggak? Tega. Harus Nanti tega. mereka akan sangat tega, Mas. Iya. Percaya dengan Nggak saya. apa-apa, Mas, ditega-tega. Mereka akan sangat tega. Ini tangan aja nggak boleh? Enggak, harus muka. Mereka akan sangat tega nanti. Mereka Oh, tidak iya. punya hati nanti. Maaf ya Mbak ya. Enggak, aku maafin. Dah. Oke. Oke, untuk brand yang kedua. Wes bablas anginnya. Mas Dimas lagi. Antangin bukan sih? Betul sekali. Udah, apa kita cuma dicoret aja ya? Oke. Tadi salah KM, salah ini loh. Salah apa ngomong loh, iya. Tapi Harusnya benar. salah aja nggak sih? Aduh. Nah, yang ketiga ini agak susah. Apa tuh? Enak tahu Apaan ya? Coba deh. Hersa. Indomilk Salah. apa ya? Coret nggak sih salah? Enggak. Kenapa emosi, Kak? Kiko. Betul. Oke, baik. Mas Dimas, mohon maaf ya Mas Iya, Dimas nggak apa-apa, sebelumnya. santai. Akhirnya ya Mas Dimas kena coret juga. Kiko enak tahu. Oh, biar kayak orang India. Kiko ya ampun. Panjang ya. Iya. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini sangat familiar. Berapa lapis? Kak Mita. Tenggo. Tenggo. Mas Dimas sekali lagi aku mohon Iya. maaf ya Mas. Sangat. Wow. Dibilang harus tega Mas, soalnya Harus mereka tega, nanti ya. tega. Oke. Selanjutnya. Masih bersih dia. Hingga tetes terakhir Hersa. Susu saya, susu bendera. Betul. Akhirnya aku mencoret. Mana ya Kak? Ini Kak. Betul, susu bendera. Itu nama sekarang. Tolong. Mana ya? Masih Mas. Balas dendam ya. Wow. Biar kelihatan gitu loh di depan. Yuk. Selanjutnya, gede sih, tapi rela bagi-bagi. Nggak asing. Ya nggak asing sih orang iklan. Ayo, gede sih, tapi rela bagi-bagi. Pikir banget. Apakah ada bayangan? Iya, clue Cluenya, yang lain? berhubungan dengan kacang. Kak Mita. Kacang Garuda. Salah. Coba deh. Hersa. Sukro. Salah. Apa ya? Clue kedua, berhubungan juga dengan Valentine. Silver Queen. Silver Queen. Iya sih, dia tapi adalah bagi-bagi. Mohon maaf ya. Iya ya. Mohon maaf ya Hilsa. Ya kalau coklat langsung ketahuan dong. Oke. Oke. Clue selanjutnya. Buat anak kok coba-coba. Kak Dimas. Minyak telon bukan sih, Iya, ada Aduh, aku lupa. Kita kasih waktu 5 detik untuk Iya. mereknya. 5, 4, Ayo. 3, 2, 1. Caplang. Caplang. Hei, aku anaknya suka check out banget ya. Permisi ya Mas. Emang kalau di check out ada ininya? Nah, ini harusnya para ibu-ibu akan tahu yang satu ini. Enaknya nyambung terus. Aku. Kak Hersa. Mie burung Mie burung dara. Harusnya sih. Harus aku nyanyi
terakhir. Wah, kalah sini aku. Panjang banget. Oke. Kayak jalan tol. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Manis, asam, asin. Kak Dimas. Nano. Nano. Panjang ya ini ya. Ini masih terakhir ya. Terakhir Terakhir ya. Yaudah, aku pasrah aja deh. Ini yang atas ya, sorry. Iya. Oke deh. Itu tadi permainan untuk hari ini. Aku pamit undur diri dulu. Dadah. Terima kasih. Oke, ternyata kita semua ada coretannya ya, adil ya. Oke. Seru banget ya bermain bersama ke Mas Dimas dan ternyata Mas Dimas ini tahu banyak soal dunia periklanan pertelevisian di Indonesia. Oke. Betul. Suka nonton TV ya Iya berarti ya. benar, itu tadi fun fact yang nggak kesebut itu tadi suka nonton TV dan tadi Mas Dimas sudah menyebutkan beberapa iklan ya, Iya. jargon dari iklan tersebut. Mas Dimas terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke PW Kreatif, sangat menginspirasi ya seorang putra daerah yang berhasil karirnya di dunia pendidikan gitu. Nah mungkin ada apa ya? Ada pesan, harapan sekaligus juga closing statement untuk masyarakat Wonosobo dan semua yang lagi nonton video kita kali ini. Oke. Ini sebenarnya saya terima kasih sekali ya sudah diundang di sini gitu karena kayaknya juga ini juga salah satu istilahnya vokal point yang bagus ya untuk diseminasi informasi yang ada di Wonosobo. Saya terima kasih sekali udah diundang di sini. Kemudian saya juga berharap ya makin banyak lagi sebetulnya. Ini saya hanyalah istilahnya tip of the iceberg ya. Jadi kayak puncak gunung es gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya orang yang berpengalaman, orang yang betulan berdampak gitu ya ke masyarakat Wonosobo atau mungkin sebagai diaspora ya dari Indonesia gitu. Dan itu menurut saya seharusnya juga menginspirasi masyarakat Wonosobo untuk bisa istilahnya juga lebih bermanfaat juga sih. Harapannya saya sebetulnya itu aja sih. Dan mungkin ya hopefully nanti makin banyak orang yang diundang oleh kreatif ya nanti ya, dan makin banyak lagi orang yang dicoret-coret juga ya, nggak hanya saya di sini. itu ya garis bawahnya itu ya. Itu mungkin kalau dari saya. Sekali lagi makasih ya semuanya ya. Terima kasih juga buat Mas Dimas, sukses terus, semoga bisa selalu menginspirasi dan pastinya putra daerah satu ini sudah membawa nama Wonosobo sampai ke kancah internasional. Semoga menginspirasi kita semua. Sekali lagi thank you Mas Dimas, sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya dan ditunggu main lagi ke PW Kreatif dengan gebrakan barunya dan juga prestasi-prestasi selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Copy Paste berikutnya.